Selamat datang di channel yang membahas seni rupa dan peristiwa kebudayaan. Admin akan mengajak menelusuri dan mengkaji pameran seni rupa Nataniti Natas Tagar 19, Prodi jurusan Seni Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta. Tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai di skip. Sekarang admin di lokasi pameran. Sekarang admin lagi di dalam lokasi pameran. Yang kita sajikan adalah wayang beber. Judulnya wayang beber Pacitan, gaya Pacitan. Adegan 15. Tahun pembuatan 2025. Karya ini dibuat oleh Siwi Kurniasari. Nah, ini admin saya menjelaskan tentang detail-detail penggambaran. Ini penggambarannya wayang beber itu beda dari wayang Purwo yang digerakkan. Yang ini adalah wayang beber, itu adalah gambar. Gambar yang menceritakan tentang sekilas ya, menceritakan tentang Joko Kembang Kuning lan Dewi Sekartaji. Nah, wayang beber gaya Pacitan itu memiliki gradasi warna yang saya jelaskan. Ini gradasi warna yang tata sungging, yaitu teknik pewarnaannya itu yang tersusun sesuai gradasinya. Nah, ini detail-detailnya penggambaran wayang tradisi, khususnya wayang beber. Ini penggambarannya. Yang ini adalah belakangnya itu adalah pohon. Pohon menggambarkan itu suatu kehidupan. Yang ini adalah pohon. Terus ini kalau ini adalah gambar bangunan. Gambar bangunan. Gambar bangunan. Kawan. Jadi sekilas itu kalau wayang tradisi memiliki tingkat kesulitan yang cukup lumayan. Cukup lumayan, dan ini akan menjadi daya tarik kebudayaan Indonesia. Terus ini adalah juga wayang beber Pacitan. Pembuat karyanya adalah Galang Aril, adegan 16, tahun 2025. Ini adegan wayang ini sebenarnya admin belum tahu secara detail tentang adegannya. Jadi admin hanya menjelaskan tentang detail-detail penggambaran. Nah, ini gambar-gambar yang ornamen yang memiliki yang lebih detail, dan itu terkesan itu karya ini sedikit ada kerumitannya, tapi ini akan menjadi bentuk suatu keindahan.
Ini karya wayang, judul Wayang Beber Pacitan, adegan ke-22. Pembuatannya adalah pembuat Mahesa Setya Prabowo. Pas sama seperti Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Semoga Allah melindunginya. Ini wayang beber adegan 22. Ini penggambarannya seperti itu. Sekarang masuk di kriya. Ini ukiran kayu. Seniman pembuatnya adalah Sadam Abidin. Judulnya Nomor Rumah. Ini nomor rumah. Detail ukirannya juga lumayan. Ini juga sama, ini judulnya Nomor Rumah. Ini nomor rumah, ini ukirannya adalah menyerupai sayap burung. Yang di atasnya itu adalah bunga matahari. Kamera yang dekat dengan ukiran bunga matahari. Dan ini menggambarkan ekor. Ini adalah rajutan seni rajutan. Seniman pembuatnya Aisyah Kurnia Putri David. Nah, judulnya Intertwined in is Tenderness. Kalau nggak salah, saya sorot kamera biar bisa mengerti. Ini bahasanya agak bahasa Inggris. Jika admin salah membacanya. Nah, ini seratnya ini lumayan bagus dan ini seperti lanjut. Ini adalah rajutan kayu yang menggambarkan jantung manusia. Seniman pembuatnya Elia Christina. Judulnya Ruby Heartbeat. Ini penggambaran jantung manusia dalam rajutan kain. Ini bahan pembuatan kain rajutan ya seperti ini. Ini adalah kain wol, katun, sama alatnya yaitu jarum. Udah sekiranya gitu. Itu rajutan kain semuanya. Yes, rajutan kain. Nah, ini gambar wayang Purwo yang saya. Wayang Purwo ini penggambarannya seperti ini. Jadi mukanya itu menyamping. Beda dari wayang beber tadi. Seniman pembuatnya Immanuel Abdon. Judulnya Sengkuni.
Ini pembuatan itu medianya adalah kulit sapi. Nah, kulit sapi ini biasanya itu bisa dimanfaatkan sebagai alat pembuatan wayang. Itu contohnya. Ini sama juga. Pembuatannya pembuat Muhammad Idris. Judulnya Buris. Buris Iswaro. Medianya kulit etawa. Tahun 2025. Ini wayang terbuat dari kulit kambing. Penggambarannya itu seperti tadi, itu menyamping. Yes. Ini batik. Judulnya ini agak sulit membaca. Ini menggambarkan penyu, ornamen penyu. Ornamen batiknya seperti ini. Ini juga. Ini ornamen batik. Terus ini gambar desain-desain pembuatan baju. Mungkin kalau dari jurusan tata busana pasti tahu, paham model-model seperti itu. Yang ini adalah senjata keris, senjata tradisional. Ini selongsong buat tempat penyimpanan senjata keris. Jadi ada ornamennya, itu menambah keindahannya, juga makna. Ini lukisan kaca. Medianya cat minyak dan kaca. Jadi cara penggambarannya itu menggambar detailnya dulu, baru pewarnaannya. Tidak seperti gambar konvensional. Jadi background dulu, baru baru isi detailnya itu, pendetailannya. Jadi kalau penggambaran lukis kaca itu kan, lukis kaca itu jadi penggambaran itu detailnya dulu, baru digambarkan. Setelah itu backgroundnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi menampilkan keindahan dan juga estetika. Ini juga sama yang tadi.
Ini judulnya Singo Barong. Ini juga sama. Ini judulnya Anoman. Ini tadi saya pembahasan tentang wayang beber. Oh iya, Ini penggambarannya itu kan seperti ini seperti scene dari pewayangan, cuman lebih apa ya, menyeluruh lah. Kalau di wayang Gapit kan per tokoh ada sendiri-sendiri, terus dimainkan sama dalang. Kalau ini lebih dari cerita itu sendiri, jadi penggambaran dari scene cerita pewayangan itu sendiri. Kalau ini adegan ke-15 dari wayang beber, aliran Pacitan. Pacitan. Ya, Jadi kan ada wayang beber Pacitan itu lebih detail. iya, Lebih detail, itu dan lebih kesannya itu penggambarannya itu lebih sulit. iya, iya. Kalau emang dari gayanya sih, Pacitan itu lebih rumit. Beda dari Wonosari. Yang Kalau Wonosari Wonosari, mana? kalau Wonosari di balik nih Oh ya, sini. sebentar. Kalau Wonosari itu yang background biru ini, Oh, ini lebih sederhana. iya, ini kan polos Polos. untuk backgroundnya. Beda kalau Pacitan. Kalau Pacitan itu kayak daun-daun, terus dari penak-penik kecil-kecil itu ada semua. Jadi full satu satu inian itu full semua. Ya, ini penggambarannya wayang Pacitan yang tadi yang admin omongkan itu adalah yang ini lebih sederhananya, versi sederhananya wayang beber. Iya, dari Wonosari emang dari dulu itu eh, lebih sederhana lah. Ini detailnya. Ini gradasinya warna itu kan teknik tata sungging. Iya, pakai sungging. Jadi per layer ada sendiri, memainkan dari patahan warna dari mulai gelap, semi gelap sampai ke terang. Biasanya 3 sampai 4 layer. Gitu. Ini yang juga sama tekniknya itu juga Ini juga Wonosari, Wonosari. lebih simpel. Wonosari ini juga. Ya, Wonosari. Jadi teknik pengerjaannya juga sama. Ya sama, cuman lebih pembedanya di kerumitan aja. Di kerumitan. Ya, kerumitan sama pengerjaannya yang eh, lumayan, ada yang lama, ada yang cepat gitu. Itu aja. Kalau yang ini Pacitan. Yang ini yang tadi saya ngomong wayang beber Pacitan. Yang ini lebih rumit, lebih detail. Ini pendetailannya mau didekatkan. Ini detail-detailnya. Ini mungkin 2 bulanan. Kalau sama ngerjain tugas lain. Ini kan tugas semua. Jadi kalau menggambarkan wayang beber itu kalau yang model model Wonosari itu lebih cepat. Ya, dari gaya gambarnya aja udah kelihatan kalau pembedanya kan sangat banyak dari segi detail. Jadi kalau Wonosari tinggal ngeblok aja. Kalau ini kan satu-satu, jadi agak lama. Itu aja sih. Ini juga sama. Ini detailnya. Ini adegan 23. Iya. Jadi judulnya itu Dewi Kembang Joko Kembang Kuning dan Dewi Sekartaji. Kalau sepengetahuan saya. Wah tadi Sambal ini.
Itu penggambaran wayang beber kan seperti gambar manusia, Ya, cuman di stilasi, di stelasi digayakan. gayakan seperti pewayangan. Jadi penggambaran wayang itu kan ada yang misalnya mohon maaf ini kan digayakan seperti ini kan biasanya itu kan kalau proporsinya itu kan dipanjangkan, Ya, lebih dipendekkan. di apa ya, kayak eh, digayakan, di improve lah menjadi gaya-gaya yang tidak seperti manusia, cuman tahu kalau itu manusia gitu. Jadi emang agak susah dijelaskan. Cuman kalau dilihat dari sekilas, ini tahu kalau ini itu manusia. Cuman kalau eh, kayak diperjelas lagi itu kayak kan kayak bukan manusia loh. Cuman kalau dari sekilas itu ya manusia gitu. Digayakan tidak seperti manusia tapi tahu kalau ini tuh manusia, si audiens. Terus yang apa ya? Yang ini kriya pakaian. Ini batik, desain Batik. mode batik. Jadi ini karya-karya dari eh, prodi batik sendiri. Dari kriya kan ada 3, itu batik, keris, sama kriya. Jadi ini dari penjurusan desain mode batik, hasil karya-karya angkatan kami. Ini desain-desainnya yang batik ya seperti ini desain. Iya, Kalau cara orang awam ini tata busana. iya benar. Ya kalau di SMK itu ada tata busana tapi di perguruan tinggi khususnya di Institut Seni Indonesia Surakarta itu kriya batik. Benar. Kalau batik sendiri kan dari batik ini buat sendiri semua dari nol. Terus kalau tata busana ya bisa dibilang juga gitu sih. Soalnya dari lulusan sebelum masuk ke isi itu kebanyakan dari tata busana. Cuman lebih ingin memperdalam dari motif-motif batik, terus cara buat batik itu gimana sih? Itu pakai bisa masuk ke isi dan prodi kriya batik. Jadi ada unsur tekstilnya itu juga ada. Ya, dari bahan sendiri kan tekstil. Terus cara merealisasikan masukin ke model pakaian itu gimana sih? Itu juga ada materinya. Jadi dari nol itu sampai jadi bahan siap pakai, baju siap pakai itu ada di sini semua. Gitu. Kalau yang ini desain-desain batik. Ya, ini lebih di motif batik Apa? ini Nah, ikon kota Jayapura. ikon kota Jayapura ini gambarnya alat musik tifa ya, alat musik dari Papua dan burung cendrawasih. Kalau ini memakai teknik print. Printing. Ya, dilihat dari detailnya itu kelihatan print sama manual itu sangat berbeda jauh. Jadi seperti kalau batik tradisional itu kan kalau di baliknya itu sama, kalau di printing itu cuma depannya saja. Iya, putih kalau dari belakang itu aja. Sama dari detailnya itu kalau print kayak kaku gitu. Kalau dari manual kan kelihatan, oh itu tangan manusia, nggak bisa stabil atau gimana. Cuman seninya malah ada di situ. Jadi keindahannya itu pada tingkat kesulitannya dan Tekniknya itu tekniknya sendiri. juga. Iya, ini juga print. Ini teknik printing. Ini teknik printing. Ini juga
teknik printing. Ini gambar Ikon kota kota Semarang. Lawang Sewu, kalau enggak itu bangunan Lawang Sewu. Ya, Ini ikon Semarang. Jadi ya gambar tugu Semarang sama kota sama bangunan Lawang Sewu itu sebenarnya itu sekarang menjadi ikon kota Semarang. Sekarang ini di lantai 2 Pak, lokasi pameran. Ya. kalau di sini bisa dilihat di kejauhan itu eh, juga batik manual, terus cuman ini lebih ke batik lukis, bukan motif. Oh, ini boleh naik? Boleh, silakan. Jadi itu batik lukis lebih kayak apa ya, ekspresionis dari si pembuat sendiri. Oh, si pembuatnya itu. Iya, Jadi gradasinya itu seperti ini pakai teknik remasol. kremasol. Jadi kalau buat ini itu pakai kayak, kalau batik biasa kan dicelup biasanya. Kalau ini dilukis. Jadi kayak hijau ini kan gelap, terus ini ada ya kuning, jadi dicampur. Dari kain ini dibasahi pakai air biasa, terus ditetesin pakai kuas dari hijau ini ke kuning ini. Jadi ini hijau, terus ini kuning, terus dicampur. Jadi ada teknik pencampuran warna. Ya, Jadi warna dasar tadi biru sama kuning, terus menjadi hijau. Jadi ada tingkatannya. ya, Jadi tingkatannya ya seperti ini. Ini tingkatannya. ya ini ada kuning, ada hijau tua sampai hijau muda. Jadi ini kuning, yang ini hijau. Terus kayak di brush gitu sampai tercampur. Terus di finishing pakai water glass. Water glass. Ya, jadi dari batik itu sendiri kan ada dua teknik, teknik celup sama colet. Kalau ini colet, pakai remasol. Kremasol. Ini juga tekniknya juga sama. Ya, sama. Jadi menceritakan tentang, wah ini judulnya apa? Roman Nika Jaka pulang salah Salawasna urip. urip. Deskripsi yaitu saya pelindung jiwa dan raga masyarakat Brebes tak terlihat dan abadi. Oh, jadi menceritakan tentang pelindung. Jadi gambarnya itu adalah seekor kuda. Dan itu sosok yang digambarkan, kalau bahasanya itu ada kesatrian. Ya, sosok pelindung. Ya betul, pelindung. Ini teknik penggambarannya itu sama yang tadi. Tidak seperti pada lukisan konvensional, yaitu pakai cat akrilik atau cat minyak, itu kan teknik konvensional. Yang Ya, ini tekniknya adalah teknik pakai remasol, kremasol. tapi tetap batik. Batik. Jadi cuman beda dari tekniknya aja. Kalau dari batik-batik biasa yang kayak di busana tadi itu memakai teknik canting terus dicelup, memakai naptol. Kalau yang ini untuk apa keindahan, tapi kalau yang tadi di bawah itu adalah itu Kayak seni terapan. ya, Kalau yang ini tekniknya sama. seni lukis batik. Ya, judulnya Sajong Chandra Camatri Karya. Trikarya Aryo Ganang Primadi. Dari media itu pewarna remasol dan kain pakai kain primisima seperti batik pada kebanyakan batik sih. Itu pakai kain primisima sama, cuman beda di teknik aja. Sama kayak yang tadi itu batik kayak klasik.
Jadi kan ada pakem-pakemnya dari parang, kawung dan lain-lain. Kalau ini lebih ke lukis si pembuat itu sendiri. Yang ini juga sama teknik. Ini juga ini teknik lukis juga colet. Ini judulnya sama namanya. Terus lanjut. Gerabah, Yang ini gerabah. ya. Cuman ada motif batiknya. Jadi dari batik yang dari kain tadi diterapkan di media gerabah. Ini media gerabah. Iya, Ini juga sama. sama. Ini teknik keramik kalau nggak salah. Iya, Tapi ini condong gerabah. cenderung ke gerabah. Kalau keramik itu lebih lebih murni. Kalau gerabah kan kayak masih kasaran gitu. Kalau ini keramik. Ini kayak tempat lilin gitu, fungsional. Terus dari ini juga gerabah, cuman diberi motif batik sendiri. Oh, di ring batik. Ya, ini manual semua. Kalau yang ini juga, ini keris. Ini keris dari anak-anak keris. Dari ini hasil karya semester ini. Itu ada judulnya Keris Pandawa Ulap, Budak Sategal, Pamor Pedaringan Kebak. Oh, ini gambar kerisnya. Senjata tradisional. Ya, senjata tradisional keris. Ini pakaian tradisional dari Maluku. Terus itu dari mana ya? Kayak Minangkabau. ya Minangkabau. Lalu di sini ada dari busana adat Jawa Tengah, Jawa Tengah. ya. Terus ini dari Dayak, Dayak Kalimantan. ya. Terus ini dari Banyuwangi. Morowali. Oh, Banyuwangi. Oh, maaf, tadi salah sebut. Ini Banyuwangi. Yang Ini karya sendiri, karya sendiri. ya. Buatan sendiri, desain sendiri. Oh, Aristusan. ini juga desain sendiri. Iya. Jadi karya dari anak-anak batik. Cuman ini lebih kayak apa ya? Kasual. Ini rada yang ini ada kontroversial. Ini Talinda Shakira Gorbi Dak. Ini seperti gambar gambar Presiden Donald Trump. Ini mimik wajahnya. Maaf, ekspresionis, tapi sebenarnya kurang enak. Ini kan pejabat publik. Iya. Mohon maaf kalau kurang mengenakan.
Ini juga dari keramik, Keramik. ya, kayak bunga, cuman lebih dari media keramik, Oh ya. dari media keramik, iya benar. Ini ekspresi juga. Gambarnya itu gambar gurita. Judulnya Liu. Ini juga terbuat dari keramik. Iya, keramik. Ini juga keramik. Ini kayak gelas, cuman lebih dibuat agak unik. Oh iya, iya. Yang ini tadi sama lukis batik. Iya, batik, tapi memakai seni lukis colet. Ini batik juga. Ya. Ini juga. Kalau ini cenderung ke circle death, tentang satu perenungan terhadap kematian, kesemetaan kehidupan. Nah, ini tentang jadi karya ini menceritakan tentang Ini kayak menceritakan tentang kayak kesementaraan kehidupan. ya. Jadi menceritakan apa ya? Datang itu kematian itu dalam agama telah mengajarkan bahwa manusia itu atau makhluknya itu tidak abadi. Jadi ya kalau sudah habis ya ditinggal dalam agama Islam ya itu tinggal pertanggungjawabannya semasa hidupnya. Yang ini detail-detail penggambarannya cukup menyeramkan, tapi sebenarnya untuk pengingat. Mengingat adanya kematian. Terus lanjut yang ini. Ini sama, ini penggambaran transformasi. Jadi menggambarkan gitar dan itu sosok wajah manusia. Jadi kalau gitar semulanya itu gitar seperti ini, tapi di transformasi. Jadi ada seni transformasi, jadi merubah bentuk. Kalau yang tadi itu stelasi, penggayaan, dan ini transformasi. Ya ini teknik seni transformasi bentuk. Kalau yang ini sama juga lukis, cuman dari konsepnya kurang tahu ya dengan si pembuatnya, cuman sama. ya. Kita nggak punya aib apa gitu ya yang di video, terus nanti lagunya Sana mas, lanjut. Oh gitu. hati-hati mas.
tentang yang tadi. Oh, yang ini wayang beber dengan gaya aliran Wonosari. Seperti yang saya katakan tadi, lebih simpel daripada gaya Pacitan. Ini adegan ke-6. Yang ini lukis kaca. Deskripsinya adalah perlindungan siap melawan kekuatan jahat dalam dunia mitologi. Ini catnya cat besi. Iya, pakai cat besi dengan media kaca. Jadi kita mengecatnya ini dari belakangnya. Tadi dari belakang, tadi pertama itu tadi saya ulangi, admin saya ulangi, yaitu tentang penggambaran itu detailnya dulu. Iya, benar. Isinya dulu, baru backgroundnya. Tapi sesuai dengan gradasinya. Jadi seperti ini hasilnya. Iya. Jadi kalau di depan itu lebih indah, tapi kalau di belakang kesannya ya abstrak. Iya, benar. Jadi kalau dari seni murni kayak dari lukis itu kan dari background ke depan. Kalau batik lukis dari media lukis kaca ini itu dari depan dulu terus ke belakang. Yang ini yang tadi ya, ini yang dipakai seni lukis ya. Ini kan backgroundnya dulu, baru desain-desainnya. Itu perbedaannya yang tadi. Iya, benar. Dari tadi, Jadi kebalikannya. kebalikannya. Terus yang ini wayang Purwo. Ini dari karya kami juga, tapi gapit. Oh, kapit. Jadi pakai gapit wayang. Kalau itu kan di frame. Jadi semisal ini. Jadi pakai gapit bisa dimainkan. Biar hasil lihat dong. Jadi dari detailnya bisa dilihat. Terus pas cahaya dikasih lihat. Jadi ini memakai teknik sama sungging seperti wayang beber, cuman di media kulit. Media kulit. Ya. Jadi melalui proses penataan juga. Tadi diukir lah kalau bahasa awamnya itu diukir. Ya, benar. Jadi kalau dari cahaya ini kan kelihatan menerawang ya. Jadi, ini terawangnya, maaf diperjelas. Yap. Ini kalau dibalik kan seperti ini, tapi kalau didalami kan jadi warnanya agak sedikit, bayangannya ada sedikit Ada terawangannya. terawangannya. Jadi ini dari media kulit. Gapit. Ini ya juga bagian dari model boneka, tapi condong wayang. Cuman berbeda dari penggayaannya aja. Nggih. Ini dari wayang. Penggayaan wayang. Ini juga sama penggambarannya. Judulnya Bagong. Nanti cara pembuatannya yang tadi yang dibuatkan yaitu wayang Purwo. Iya. Ini gaya Pacitan. Tadi sudah saya admin terangkan. Yang ini tentang senjata tradisional yang bagian depan. Kalau keris mungkin bisa ditanyakan dari anak-anak keris. Silakan.
Ini keris karya angkatan 23. Jadi kelasnya keris luk. Ini dulu membuat keris luk dari berbagai dapur, semacam keris tebusa oyotan. Di sini ada kolonada dan sebagainya. Jadi pembuatannya itu kan kalau itu kan bahasanya itu Tempa. ditempa. Iya, ini pembuatannya benar-benar ditempa lipat dari berbagai bahan, besi, nikel, dan baja untuk seloroknya atau pada tengah bilahnya. Untuk penguatnya kita menggunakan baja. Jadi kalau senjata kalau di rumah pisau-pisau di rumah atau barang perkakas lainnya kan terbuat ya seperti di besi, nikel sama baja. Iya. Seperti itu. Tapi kalau senjata tradisional itu lebih estetik. Iya, dibuat lebih estetik karena dari segi bentuk dan pamor itu mengandung makna filosofi tertentu. Makna filosofi. Iya, ada makna filosofi tertentu yang memang benar-benar itu ada seperti semua pamor waswuta. Itu makna filosofinya ya menggambarkan kerezekian yang melimpah, seperti itu ada maksud dan doa yang diharapkan dari pembuatan sebuah pusaka. Seperti itu. Ya, makasih. Ini alat cetak batik. Iya, ini namanya canting cap. Jadi batik kan nggak cuma ada yang batik tulis aja, juga ada yang batik cap. Jadi kalau di sini di prodi desain mode batik kita diajarinya juga bikin capnya. Jadi kita bikin desainnya dulu pakai pensil, kemudian nanti ini bahannya itu kalau nggak salah dari seng atau besi, pokok intinya seperti itu, saya lupa. Nah itu nanti kita bentuk pakai tang, kemudian terus kita tempel pakai lem G Alteco yang Korea itu, kemudian nanti ditambahin serbukan kayu kayak ini untuk sebagai penguatnya, agar dia ketika dicap ditempel seperti ini itu tidak lepas. Jadi sebagai penguat. Kemudian nanti untuk sebagai penguat tambahannya kita cor mereka dengan malam, kita penuhin mereka dengan malam, kemudian nanti kita ketika mau dicap baru dicairkan. Ini juga sama Semua. tapi kalau itu kan kalau yang klasik itu pakai tembaga ya kalau nggak salah. Iya, itu kalau yang sesuai aturannya memang yang mahal memang pakai tembaga, karena kita masih di tahap belajar dan baru pembelajaran. Dari dosen diberinya bahan pembelajarannya dari besi seperti ini. Dari besi. Ini sama juga Semua. Bahannya juga sama. Kalau yang ini, kalau untuk yang ini masuknya sudah di fashion industry. Iya, jadi kita diajarkan untuk membuat pakaian yang kemungkinan bisa diproduksi dengan massal atau banyak kuantitinya. Bisa ini kalau dari ini itu temanya garden party, jadi kayak semacam glamour girly feminim yang biasanya untuk pesta teh yang di taman-taman gitu. kalau ini kan model, kalau nggak salah itu ya sepengetahuan admin itu modelnya itu model Eropa. Iya, ini yang mempunyai karya, kelompok yang punya karya ini terinspirasi dari model-model Eropa Bridgerton seperti itu. Yang ini kan, mohon maaf ini agak sensitif. Iya. Ini kan pakaiannya itu kan cenderung terbuka, itu model Eropa. Iya, betul sekali. Kemudian yang untuk yang garden party ini mereka pakai bahan dari ini namanya ecoprint. Mungkin udah banyak yang tahu ecoprint itu Jadi seperti pakai apa. daun dipukul. Kalau untuk yang ini tekniknya ini di steam. Kita steam. Jadi kita tata daun-daunnya di kain itu, kemudian kita
injak-injak untuk mendapatkan sari dari daunnya itu, kemudian nanti digulung dan kita steam. Kalau mengikuti standar seperti biasanya itu 2 hingga 3 jam untuk steamnya. Untuk yang ini moodboardnya sporty. Pakaian biasa olahraga. Ya, Jadi mereka pakaian menggunakan tenis. Jadi di fashion industry ini kita menerapkan teknik zero waste. zero waste. Jadi Penggunaan bahan-bahan bekas untuk digunakan kembali menjadi pakaian yang baik. jadi mengurangi limbah pakaian. Betul sekali. Yang ini batik. Ya itu untuk yang ini batik, ini jarik yang sebelah sini. Untuk yang sebelah sini jarik, yang sebelah sini ini batik Teknik. digital Teknik printing. Iya betul sekali, printing tapi dengan bentuk selendang. Selendang. Iya selendang. Mungkin dari depan karena ini di belakangnya. Yang ini dari depan. Yang ini juga fashion industry juga sama. fashion industry. Iya betul sekali. Ini fashion industry sama yang ini Untuk ini batik capnya. Batik Itu tadi cap. yang cantik capnya, ini hasilnya. yang cantik mana? Itu yang di sana tadi. Oh iya itu. Ya, cantik-cantiknya itu yang di sana tadi. Untuk ini yang hasilnya dari cantik-cantik di sana. Oh ini tadi. hasilnya Betul. pengerjaannya seperti ini. Iya betul sekali. Ini pengerjaannya, jadi pengerjaannya kain batik seperti ini. Iya betul sekali. Jadi tekniknya itu pakai di lilin, terus habis itu kasih warna. Iya kita kita cap seperti biasanya pada umumnya yang sering kita tahu cara mencap batik itu, kemudian kita colet. Teknik pewarnanya kita menggunakan teknik colet sama pewarna remasol. Remasol. Iya remasol. Yang ini teknik Kalau ini teknik tulis. tulis. Iya tulis. Teknik batik tulis. Iya tulis. Bentuknya selendang. Selendang. Jadi tekniknya adalah teknik batik tulis. Beda Iya. dari teknik batik cap. Beda. Nanti kalau yang teknik batik tulis itu lebih sulit dan lebih lama. Iya, karena kita manual dengan menggunakan canting tulis seperti biasanya itu daripada canting cap yang kita tinggal menempelkan, tapi tetap ada tekniknya, cuma agak sedikit berbeda dari canting biasanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Kritik, saran, dan apresiasi di kolom komentar. Jangan lupa nonton video berikutnya. Terima kasih.